Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita dengan NIM 6422157 dari kelas 646A37. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dan pembahasan dari kuesioner yang sudah saya sebar. Nah, bisa dilihat di sini saya mempunyai 65 responden. Ini 65 responden dan saya memiliki 15 pernyataan. Selanjutnya, gimana sih caranya untuk menguji validitas? Yang pertama, kita klik atau kita pilih analyze, kemudian kita pilih correlate, selanjutnya bivariate. Oke. Nah, di sini ada dua kolom ya. Kita akan memindahkan seluruh pernyataan ke kolom yang kedua dengan cara kita CTRL-A, kita blok semua termasuk dengan totalnya, kemudian kita pindahkan ke kanan. Caranya ini kita klik saja panah di sini. Nah, di sini selanjutnya kita pastikan correlation koefisiennya itu checklist persen. Nah, kemudian kita oke kan saja. Nah, bisa kita lihat di sini S1 sampai dengan kolom total XY. Di sini tuh ada tulisan percent correlation. Percent correlation ini merupakan nilai R hitung kita nih, yang akan kita bandingkan pada R tabel. Jadi R hitung itu adalah di total XY-nya. Jadi total R hitung pada pernyataan pertama, nih pada pernyataan S1 pernyataan pertama, kita mendapatkan nilai R hitungnya sebesar 0,433. Nah, bagaimana sih kita membandingkan atau melihat berapa sih R tabel yang kita miliki? Maka kita buka ke data R tabel kita. Nah, oke. Nah, di sini DF-nya itu adalah derajat kebebasan. Dan di sini adalah banyaknya data. Jadi, data kita tadi ada 65. Maka 65 dikurangin 2, yaitu 63. Karena kita menggunakan tingkat signifikannya untuk dua arah, atau uji dua arah, tadi total, maka kita akan mencari daerah derajat kebebasannya di angka 63, dan tingkat signifikan untuk uji dua arah ini adalah 0,05. Ini di sini. Di sini. Maka kita tarik nih dari atas. Nah, di angka 63. Jadi kita akan mendapatkan nilai R tabel sebesar 0,2441. Nah, maka rumusnya, jika R hitung lebih besar daripada R tabel, maka data tersebut dikatakan valid. Di sini R hitung kita adalah 0,433, sedangkan nilai R hitung kita adalah 0,2441. Maka data di pernyataan X1 yang pertama itu bisa dikatakan valid karena nilai R hitung kita lebih besar daripada R tabel yang di sini. Kita dikatakan valid. Begitu juga dengan pernyataan kedua. Sebesar 0,649 lebih besar daripada R tabel yang kita miliki 0,2441. Begitupun ke bawahnya nih, ke pernyataan berikutnya itu juga sama caranya. Maka data yang semua itu kita valid.
Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai uji reliability atau reliabilitas, yaitu klik analyze, setelah itu pilih scale, selanjutnya kita pilih yang reliability analysis. Nah, di sini kita pindahkan ke items. Caranya kita blok semua pernyataan-pernyataan sampai dengan total XY. Kita pindahkan ke kanan. Setelah itu, kita klik yang statistik. Nah, bagian deskriptif bar-nya ini kita checklist semuanya. Di inter itemnya kita pilih yang correlation. Selanjutnya kita continuekan saja, setelah itu oke. Nah, di sini kita lihat di tabel reliability statistik. Bisa kita lihat di sini comeback alfanya itu sebesar 0,805, yang berarti lebih besar dari 0,60. Yang berarti bahwa bila nilai comeback alpha kita kurang dari 0,60, maka data bisa dikatakan tidak reliable. Jika sebaliknya, kalau comeback alpha kita lebih besar dari 0,60, maka data kita bisa dikatakan reliable. Maka kesimpulannya bahwa comeback alpha yang kita miliki ini lebih besar daripada 0,60. Maka data kita bisa disebut reliable. Nah, selanjutnya kita akan mencari uji korelasi. Caranya yaitu klik analyze, selanjutnya kita pilih yang correlate, selanjutnya bivariate. Nah, di korelasi ini kita hanya memindahkan total X1, total X2, dan total Y saja. Jadi ini kita pindahkan ke kanan. Nah, setelah itu kita jangan lupa correlation koefisiennya kita checklist. Selanjutnya kita pilih signifikannya itu dua arah untuk uji dua arah. Langsung kita klik OK. Nah, selanjutnya bisa dilihat di sini tabel correlationnya. Yang pertama, variabel X1 kemudian akses terhadap keputusan pembelian variabel Y sebesar 0,575. Selanjutnya, di variabel kedua, kualitas produk terhadap keputusan pembelian variabel Y itu sebesar 0,563. Hipotesis pertama kita bisa lihat dari total X1 nih, yaitu sebesar 0,575. Dan R tabel yang kita miliki yaitu sebesar 0,2441. Maka R hitung kita lebih besar daripada R tabel yang kita miliki. Maka hipotesisnya yaitu H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya variabel X1 kemudian akses dan keputusan pembelian mempunyai hubungan. Selanjutnya bisa dilihat hipotesis kedua, itu kita bisa melihat dari total X2 nih, yaitu sebesar 0,563. Nah, sama R tabel yang kita miliki yaitu 0,2441. Maka, karena R hitung kita lebih besar daripada R tabel yang kita miliki, hipotesisnya yaitu H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya terdapat hubungan antara variabel X2 atau kualitas produk dan variabel Y di keputusan pembelian. Selanjutnya, kita akan menguji regresi. Yang pertama persamaan linear berganda, kedua itu uji T secara parsial, uji F secara simultan, dan uji koefisien determinasi. Caranya yaitu kita balik lagi ke SPSS, selanjutnya klik analyze, selanjutnya kita pilih yang regression, lalu kita pilih yang linear. Nah, di sini
di bagian dependen atau variabel terikat, yaitu kita masukkan yang total Y. Selanjutnya, di independen atau variabel bebas, itu kita masukin yang total X1 dan total X2. Selanjutnya kita klik yang statistik. Nah, dari R-square sampai collinearity diagnosis itu kita checklist, lalu continue. Selanjutnya kita klik yang plots. Nah, untuk Z-pred itu kita masukkan di X, sedangkan S-receipt kita masukkan di Y. Lalu kita klik continue, lalu kita klik yang save. Ini yang understands, dan di sini yang standardized. Selanjutnya kita klik continue. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah terlihat tabel dari model summary, ANOVA, koefisien. Nah, di sini yang pertama saya akan bahas yaitu uji regresi persamaan linear berganda yang bisa kita lihat di tabel koefisien. Nah, kita bisa lihat di unstandardized B ini untuk persamaan linear berganda, yaitu dengan rumus Y sama dengan A tambah BX1 ditambah BX2. Maka A ini kita ambil dari konstan sebesar 5,511 ditambah BX1 itu sebesar 1,077 ditambah BX2 sebesar 0,921. Selanjutnya kita akan ke uji T secara parsial. Nah, kita buka dulu nih tabel kita. Nah, ini adalah tabel kita nih. Caranya gimana sih untuk mencari nilai tabel kita? Bisa dilihat di sini ada derajat kebebasan. Itu sampai dari angka 1 sampai 200. Nah, caranya yaitu karena kita memiliki data sebanyak 65, maka 65 dikurangin 2, itu yaitu 63. Maka di kolom ini kita mencari di kolom yang angka 63 nih. 63. Nah, kita lihat nih di sini karena kita memakai yang 0,050, maka kita lihat ke bawah, yaitu kita mendapatkan nilai tabel kita itu sebanyak 1,99834. Balik lagi ke output hasil dari tabel T. Di bagian T kita bisa melihat yang pertama konstannya itu sebesar 1,494. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis pertama dulu nih. Hipotesis pertama, H0 itu tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 yang kita miliki kemudahan akses dan variabel Y yaitu keputusan pembelian. Selanjutnya, H1 ini terdapat pengaruh antara variabel X1 kemudahan akses dan variabel Y di keputusan pembelian. Karena T hitung kita sebesar 5,687 dan T tabel yang kita miliki yaitu 1,99834, maka T hitung kita lebih besar daripada T tabel yang kita miliki. Kesimpulannya, hipotesis pertama ini
H1 diterima dan H0 ditolak. Yang artinya itu terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X1 dengan variabel Y. Selanjutnya saya juga akan menjelaskan hipotesis kedua, yaitu H0 ini tidak terdapat pengaruh antara variabel X2 kualitas produk dengan variabel Y keputusan pembelian. Sedangkan H1-nya terdapat pengaruh antara variabel X2 kualitas produk dengan variabel Y keputusan pembelian. Selanjutnya kita mendapatkan di total X2 sebesar 5,518 itu sebagai T hitung kita, dan T tabel yang tadi kita mendapatkan 1,998834. Karena R hitung kita lebih besar daripada R tabel, maka hipotesis kedua ini H1 diterima dan H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X2 dan Y. Nah, selanjutnya kita akan menguji uji F nih, yaitu bisa kita lihat di tabel ANOVA. Pertama, kita akan mencari F tabel kita. Nah, di sini. Bagaimana sih caranya untuk mencari nilai F tabel? Yaitu caranya dengan pertama kita akan mencari DF untuk penyebutnya dulu nih. Yaitu caranya dengan rumus N dikurang buka kurung K kurang 1 tutup kurung. Yang artinya N ini adalah banyaknya data, sedangkan K ini adalah banyaknya variabel. Maka data yang kita miliki yaitu sebanyak 65 dikurang K ini kan tadi banyaknya variabel. Karena saya memiliki 3 variabel, maka dikurangin 1 yaitu 2. Jadi 65 dikurangin 2 sama dengan 63. Jadi untuk DF untuk penyebut ini kita lihat di angka 63. Di sini 63. Nah, setelah itu kita akan mencari untuk DF pembilang, yaitu caranya dengan K dikurangin 1. K ini banyaknya variabel yang kita miliki dikurangin 1. Karena kita memiliki 3 variabel, maka dikurangin 1 yaitu 2. Bisa kita lihat di tabel di angka 2 ini. Selanjutnya kita tarik ke bawah sampai di angka 63. Nah, di sini. Nah, di sini. Maka kita mendapatkan F tabel kita itu sebesar 3,14. Nah, balik lagi ke SPSS. Bisa kita lihat di sini F hitung kita mendapatkan sebanyak 38,027. F tabel kita mendapatkan 3,14. Maka bisa disimpulkan bahwa F hitung kita itu lebih besar daripada F tabel yang kita miliki sebanyak 3,14. Hipotesisnya yaitu H0 tidak terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Sedangkan H1-nya itu terdapat pengaruh antara variabel X1 dan X2 terhadap Y. Jadi, hipotesis yang kita miliki yaitu H1 diterima dan H0 ditolak. Artinya nilai F hitung dari variabel kemudahan akses yang X1 dan kualitas produk X2 lebih besar daripada F tabel, menunjukkan bahwa
Kemudahan akses dan kualitas produk ini berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah, selanjutnya kita ke uji koefisien determinasi. Bisa kita lihat di tabel model summary. Kita lihat yang di bagian R square-nya nih. Kita mendapatkan 0,551. Nah, rumus dari koefisien determinasi yaitu R kuadrat dikali 100%. Nah, R kuadrat di sini itu sebesar 0,551 dikali 100%, maka mendapatkan hasil sebanyak 55,1%. Nah, maka kesimpulannya, variabel kemudahan akses dan kualitas produk ini mempengaruhi keputusan pembelian sebesar 55,1%. Sehingga sisanya yang 44,9% itu dipengaruhi oleh variabel di luar dari penelitian ini. Maka kesimpulannya, yang pertama itu saya mendapatkan terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X1 kemudahan akses dengan variabel Y keputusan pembelian. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu terdapat pengaruh secara parsial antara variabel X2 kualitas produk dengan variabel Y kita keputusan pembelian. Nah, kesimpulan yang ketiga yaitu terdapat pengaruh secara simultan antara variabel X1 kemudahan akses dan kualitas produk X2 terhadap Y keputusan pembelian.